Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ikhwatul iman dimanapun Anda berada, pemirsa Fatwa TV yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbicara tentang puasa Ramadan atau puasa secara umum, maka satu hal yang akan terlintas di nalar pikiran kita, terlebih kita bukan hanya sekali ini saja akan berpuasa, tapi telah berpuasa mungkin sekian puluh tahun, sekian kali lamanya, sekian kali banyaknya. Satu hal yang pertama kali melintas di benak kita, di benak Anda adalah puasa itu berarti tidak makan, tidak minum. Banyak orang hanya mempersepsikan, memahami tentang puasa itu hanya sebatas tidak makan dan tidak minum, tidak merokok, tidak bergaul dengan istri. Dianggap puasa itu hanya itu saja. Karenanya pada kesempatan kali ini, pemirsa Fatwa TV yang semoga senantiasa dirahmati Allah SWT, saya mengajak Anda untuk bersama-sama mengupas apa itu hakikat dari puasa. Ada dua dimensi yang perlu kita jadikan sebagai sudut pandang untuk bisa memahami arti puasa, untuk bisa memahami, menyelami makna dari ibadah puasa itu sendiri. Dimensi pertama dari tinjauan fikih, yang stressingnya, penekanannya pada hukum lahiriah, yaitu sah tidak sahnya puasa. Dari dimensi ini kita akan berbicara tentang syarat rukunnya. Syarat atau rukun puasa sebagaimana didefinisikan oleh para ulama, as-siyam adalah al-imsak anil mufattirat, menahan diri dari semua hal yang dapat membatalkan puasa, dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Sehingga di sini kita bisa memahami ada syarat. Syaratnya itu adalah puasa itu di siang hari, di bulan Ramadan, kemudian berakal sehat dan seterusnya. Kemudian dimensi kedua, dari tinjauan kedua, rukunnya puasa itu adalah al-imsak, menahan diri sehingga tidak melakukan satu pun dari pembatal puasa berupa makan, minum, berhubungan badan dengan istri sejak terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. Ini adalah rukun puasa. Sehingga siapapun yang dia seorang muslim berakal sehat, balik, di siang hari Ramadan dia berpuasa, menahan diri dari makan, minum dan segala hal yang dapat membatalkan puasa, misalnya berhubungan badan, dari terbit fajar hingga terbenam matahari, maka secara tinjauan fikih puasanya telah sah, gugur kewajibannya. Atau dengan bahasa lain, dia sudah tidak lagi berdosa karena dia sudah menunaikan secara lahiriahnya. Ini seringkali stressing, penekanan kajian-kajian fikih hanya berhenti pada sah tidak sahnya puasa, menunaikan syarat rukunnya puasa. Dan kalaupun tinjauan itu lebih jauh, maka menginjak pada pembahasan tentang sunnah-sunnahnya berpuasa, memperbanyak zikir, memperbanyak baca Al-Quran, memperbanyak sedekah dan yang semisal. Ini dari tinjauan dimensi fikih, karena memang ilmu fikih itu ilmu yang mengkaji sesuatu masalah atau berbagai masalah dari
tinjauan lahiriahnya. Karena ilmu fikih didefinisikan oleh para ulama al-ilmu bi ahkamil af'alil mukallafin al-mustafadah min adillatiha tafsiliyah. Yaitu kita menguasai hukum-hukum setiap tindakan, setiap aktivitas seorang mukallaf, yang hukum-hukum itu disarikan, disimpulkan dari dalil-dalil yang berkaitan dengan masing-masing masalah. Sehingga penekanan kajian fikih seringkali berakhir pada penguasaan tentang hukum sah tidak sah, baik itu hukum taklifi, halal haram, wajib sunnah, makruh, halal dan haram, ataupun tinjauan hukum wad'i, sah tidak sah, mengulang tidak mengulang, pembatal syaratnya ataupun yang menghalanginya. Seringkali tinjauan tentang hukum masalah, tinjauan fikih itu hanya sebatas ini. Karena itu betapa banyak dari kita yang menguasai hukum-hukum fikih, memahami sah tidak sahnya, dan bahkan seringkali kita terfokus, perhatian kita hanya memperhatikan sah tidak sahnya, batal tidak batalnya satu ibadah. Ini sebetulnya bukan suatu hal yang masalah ya, tapi menjadi masalah tatkala hanya itu yang kita fahami tentang ibadah. Ketika penguasaan kita tentang arti ibadah puasa hanya sebatas gugur kewajiban, sah tidak sahnya ibadah puasa kita, maka ini potensi masalah besar. Karena Rasulullah SAW telah bersabda, rubba shaimin laisa lahu hadzun min siyamihi ilal ju' wal atash. Bisa jadi seorang yang sudah berpuasa, di sini dalam hadis ini Nabi mengatakan dia berpuasa, namun demikian yang dia dapat dari puasanya hanya sekedar rasa dahaga, rasa lapar, rasa dahaga, itu yang dia dapat. Artinya dia memenuhi syarat rukunnya. Dia tidak makan, dia tidak minum, puasanya tidak batal, betul. Tetapi dia tidak menjiwai apa itu puasa. Dia tidak menjiwai apa itu puasa. Karena yang dia lakukan hanya lahiriahnya saja. Yang itu merupakan ranah kajian ilmu fikih. Karena fikih itu berkaitan dengan aktivitas, hukum yang berkaitan dengan aktivitas konkret. Yang aktivitas itu bisa dilihat, bisa diindra, bisa disaksikan, bisa dirasakan. Itu ranah kajian fikih. Sedangkan dimensi kedua, seharusnya seorang muslim bukan hanya sebatas sah gugur kewajiban, tetapi kita harusnya berpikir apa substansi inti dari ibadah puasa itu sendiri. Walaupun tentu kita tidak boleh berprinsip kacang lupa kulitnya, tidak. Memang ibadah itu ada lahiriahnya, atau mungkin yang sering dikatakan oleh orang sebagai kulit, walaupun saya kurang setuju dengan mengatakan lahiriah ibadah itu kulit, karena lahiriah itu merupakan ibadah yang penting, suatu aspek yang sangat primer dalam setiap ibadah, karena itu merupakan syarat dan rukunnya. Tetapi tujuan ruh dari ibadah itu sendiri tidak kalah penting, karena Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian untuk berpuasa agar kalian dengan berpuasa itu betul-betul menjadi orang yang bertakwa. Sehingga ada dua ayat yang sepatutnya kita sandingkan bersamaan.
Ayat pertama yang menjelaskan tentang syarat rukunnya puasa, yaitu al-imsak. Allah berfirman, kulu washrabu. Allah berfirman, al-ana bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr tsumma atimmus siyama ilal lail. Ini ayat pertama. Kata Allah, silahkan kalian gauli istri kalian di malam hari, makan dan minumlah kalian apa yang kalian suka, dan kemudian kalian kalau makan dan minum itu dibolehkan hingga terbitnya fajar. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakum. Makan dan minumlah sampai menjadi nyata di hadapan kalian benang putih dari benang hitam, yaitu fajar, yang memisahkan antara gelapnya malam dengan putihnya siang. Kemudian kalau sudah terbit fajar, atimmus siyam ila lail, sempurnakan puasa hingga malam, hingga terbenamnya matahari. Ini ayat yang menjelaskan tentang syarat rukunnya puasa. Ayat yang kedua yang harus kita sandingkan untuk kita amalkan secara bersama, untuk kita sinergikan, kita kombinasikan. Ayat yang menjelaskan tujuan dari puasa itu sendiri. Kutiba alaikumusiyam, telah diwajibkan atas kalian wahai orang yang beriman, sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Apa tujuannya? Allah jelaskan. La'allakum tattaqun, agar kalian dengan berpuasa itu betul-betul menjadi orang yang bertakwa. Sehingga harusnya kita tidak hanya berpikir, sah tidak puasa saya? Dosakah saya? Adakah yang kurang dari puasa saya? Adakah syarat rukun yang tidak saya penuhi? Bukan hanya sebatas itu, tapi kita juga bertanya, apakah dengan puasa yang telah saya jalankan ini, atau yang sedang saya jalankan ini, saya akan menjadi orang yang bertakwa atau tidak? Dalam satu hadis Nabi SAW, walaupun secara tinjauan sanad hadis ini dikritisi oleh banyak para ulama, suatu hari dikisahkan Nabi SAW menaiki mimbar untuk berkhutbah. Ketika beliau menginjakkan kakinya di anak tangga mimbar, terdengar beliau mengucapkan amin. Tangga mimbar kedua beliau mengucapkan amin, tangga mimbar ketiga beliau mengucapkan amin. Kemudian para sahabat setelah beliau berkhutbah selesai bertanya, Rasulullah, kami tadi mendengar engkau berkali-kali mengucapkan amin di atas mimbar. Apa yang engkau aminkan? Katanya, tadi malaikat membisikkan kepadaku, dan salah satu bisikan yang disampaikan adalah wailun liman adraka Ramadan summa kharaja minha falam yughfar lahu. Celaka, sengsara orang yang berkesempatan menemukan Ramadan, beribadah di bulan Ramadan, namun ketika Ramadan telah berlalu, dosa-dosa dia masih utuh, tidak terhapuskan sedikit pun. Padahal salah satu tujuan puasa Ramadan, seperti kata Nabi, ar-Ramadan ila Ramadan mukaffiratun lima bainahuma majtunibatil kabair. Dari puasa Ramadan pertama ke puasa Ramadan kedua dan demikian seterusnya, itu akan menghapuskan semua dosa-dosa yang terjadi di antara keduanya. Nah, kalau kita berpuasa, lapar, dahaga, namun ternyata di akhir Ramadan dosa kita tidak berkurang sedikit pun, maka itu namanya merugi. Karena itu jangan hanya berpikir sah tidak sah, kita harus berpikir, apakah puasa saya itu membuahkan hasil, sehingga di akhir Ramadan saya betul-betul menyandang predikat baru sebagai orang yang bertakwa. Dari tinjauan tujuan substansi ibadah puasa ini, kita seringkali lalai. Kita yang penting sudah terbukti berhasil tidak makan, tidak minum. Padahal kalau kita kembali, memori kita kembali membuka lembaran sejarah para sahabat ketika bulan Ramadan, kita dapatkan para sahabat di bulan Ramadan seakan-akan mereka berada di depan pintu surga dan sudah lupa tentang dunia. Ketika bulan Ramadan, para sahabat membuktikan ubudiyah, peribadatan kepada Allah yang luar biasa. Sehingga dalam banyak momentum, dalam peristiwa-peristiwa besar,
para sahabat dan orang-orang saleh zaman dahulu mengukirkan sejarah di bulan Ramadan. Misalnya Fathu Mekkah, keberhasilan menundukkan Mekkah. Kemudian perang Badar, perang Qadisiyah, dan yang lainnya. Itu ternyata terjadi di bulan Ramadan. Subhanallah. Padahal seringkali kita di bulan Ramadan seringkali kita membatasi aktivitas, mengurangi kegiatan dengan dalih lapar, dengan dalih kehausan. Tapi para sahabat ternyata tidak demikian. Para sahabat berangkat dari Madinah menuju ke Makkah dalam kondisi berpuasa. Ya, perjalanan di tempat yang terik, membawa perbekalan, senjata, dan esok hari akan segera berperang. Ternyata mereka tidak mengatakan persiapan kita harus makan minum yang banyak. Tidak, justru mereka mempersiapkan jiwa mereka lebih besar dibanding persiapan mereka tentang fisiknya. Mereka justru mengobarkan, berusaha membangkitkan imannya, mensucikan jiwanya, karena mereka sadar besok akan berjihad yang potensi gugur di medan perang. Ya, ini pola pikir para sahabat. Pada perang Qadisiyah, Sa'ad bin Abi Waqqas dan para sahabat yang lainnya pun banyak yang berpuasa. Dan itu terjadi di bulan Ramadan. Subhanallah. Inilah yang seharusnya kita perhatikan, bahwa kita berpuasa bukan hanya lahiriah saja, tidak makan, tidak minum. Tapi puasa itu punya tujuan, bukan agar Anda lapar, agar Anda dahaga, tidak. Tapi agar Anda betul-betul menjadi orang yang bertakwa dengan puasa. Yang arti dari takwa itu adalah berkobarnya semangat untuk mengamalkan ketaatan, berkobarnya semangat untuk meninggalkan kemaksiatan. Itulah hakikat dari takwa. Sehingga seharusnya di bulan Ramadan ibadah Anda berlipat ganda, jiwa Anda semakin suci, bersih dari noda-noda hasad, dengki, iri. Lisan Anda pun semakin suci dari kata-kata yang kotor, ghibah, namimah, dusta, dan yang serupa. Karena itu Nabi SAW bersabda, "Man lam yada' qaula zur wal amala bihi wal jahla, falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu." Siapapun yang ketika berpuasa dia tidak berhasil, dia gagal mengkondisikan dirinya sehingga lisannya masih berdusta, dia masih juga mengamalkan kepalsuan, bersikap bermuka dua, kedustaan sikap, korupsi, manipulasi, curang dalam berdagang, wal jahla, dan juga bukan sekedar dosa besar yang nyata-nyata disepakati oleh semua orang dosa, bahkan sikap bodoh, yaitu masih hanyut dalam kehidupan dunia, masih terlalaikan oleh hiruk pikuk dunia dan belum segera tergugah untuk berpacu memanfaatkan momentum Ramadan. Itu adalah sebuah kebodohan. Ketika kita masih sibuk dengan kehidupan dunia kita, belum tergugah untuk bergegas dan menyingsingkan lengan baju, menyambut kemurahan Allah di bulan Ramadan, maka apa kata Nabi? Laisa lillahi hajah. Allah tidak butuh terhadap ibadah puasamu, karena puasamu hanya sekedar lapar dan dahaga semata. Itu hanya sekedar mayat bagaikan bangkai, tidak ada jiwanya, tidak ada rohnya. Apalah artinya sebuah bangkai? Ya. Dalam hadis lain, Nabi SAW mencontohkan bagaimanakah sikap seorang yang betul-betul menjiwai puasanya, dan puasanya itu betul-betul hidup, menjelma dalam dirinya, sehingga puasa itu mewarnai setiap aktivitas, setiap gerak dan langkahnya. Aisyah menceritakan bagaimana kondisi Nabi SAW ketika beliau betul-betul
telah menjiwai puasa Ramadan. Kana Rasulullah SAW ajwadun nas bil khair. Wa kana ajwada ma yakunu fi Ramadan. Hina yudarrisuhu Jibril Al-Quran. Hina yudarrisuhu Jibril Al-Qur'ana. Dahulu Nabi adalah orang yang paling dermawan, pemurah, ringan tangan membantu, dermawan. Tidak ada kata kikir, tidak ada kata pelit. Tidak ada sayang dalam urusan dunia. Betul-betul semua yang bermanfaat untuk akhirat beliau. Betul-betul semua yang beliau miliki lillah azza wa jal. Beliau korbankan lillah. Kedermawanan beliau berlipat ganda di bulan Ramadan. Kata Aisyah, wa kana ajwada ma yakun. Puncak kedermawanan Nabi itu terjadi pada bulan Ramadan. Terlebih ketika Nabi SAW bermudarasah, tadarus Al-Quran bersama Jibril, mengkaji Al-Quran, sehingga pada momentum Ramadan tergabung antara berbagai kesucian waktu, kesucian amal, ketika kita meninggalkan nafsu syahwat kita lillah, betul-betul dalam rangka menjalankan ketaatan kepada Allah. Kemudian juga kesucian bacaan, ketika kita membaca Al-Quran, melantunkan ayat Al-Quran, maka ini akan menghasilkan kesucian jiwa, sehingga jiwa beliau terbebas dari sifat kikir, terbebas dari kata-kata dusta, su'udzon, terbebas dari sikap zalim, apalagi perbuatan yang nyata-nyata haram lainnya. Ya. Sekedar perbuatan bodoh, merugi, menyanyiakan waktu untuk hal yang tidak bermanfaat untuk dunia dan akhiratnya. Ini perbuatan bodoh, walaupun tidak haram, tapi itu bodoh. Bagaikan bodohnya orang yang menjual barang, menjual rumahnya yang senilai 1 miliar, dijual dengan 10.000 rupiah, bahkan dijual dengan serupiah, atau dijual dengan sebutir gandum, sebutir nasi. Apalah artinya? Apalagi dibarterkan dengan bangkai, barang yang tidak bernilai. Bodoh. Ya. Kalau orang berpuasa tidak jadi cerdas, tidak mampu, orang yang berpuasa tidak lagi mampu membandingkan antara mana yang lebih berguna, mana yang paling berguna, tidak lagi mampu mengidentifikasi ada sebagian aktivitas-aktivitasnya yang sia-sia, maka itu bukti nyata bahwa puasanya belum menyatu dengan jiwanya. Kenapa? Karena ketika kita berpuasa, kita dituntut, kita diarahkan Allah SWT, dikondisikan oleh Allah SWT untuk meminimais ketergantungan kita dengan makan dan minum, dan mengoptimalkan ibadah dengan baca Al-Quran, menahan nafsu, kemudian qiyamul lail, dan berbagai ibadah-ibadah yang lainnya. Sehingga orang yang masih terbelenggu dengan hura-hura, yang jelas itu hanya menghamburkan waktu, tenaga, umur, harta, tanpa ada yang didapat manfaatnya. Apalagi justru menyusahkan, menyakitkan, menjadikan kita lelah, menjadikan kita galau, pusing kepala, badannya capek, dan lain sebagainya. Maka ini bukti bahwa puasa baru lahiriahnya yang kita lakukan, tapi jiwanya belum berhasil menyatu dengan diri kita. Apalagi kalau sampai kita masih bergelimang dalam dosa. A'adzanallahu iyyakum. Karena dalam hadis lain Nabi menggambarkan puasa itu sebagai junnah, sebagai perisai yang membentengi iman Anda, membentengi akhlak Anda, moralitas Anda, membentengi pola pikir Anda, sehingga Anda betul-betul menjadi hamba Allah yang murni, yang tulus, yang betul-betul senantiasa memiliki semangat yang berkobar untuk terus mendekatkan diri kepada Allah, kembali menyegerakan langkah untuk bisa kembali ke kampung halaman kita yang sejati, yaitu jannah Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul iman, pemirsa
Fatwa TV dimanapun Anda berada. Berpuasa itu adalah sebuah pembuktian diri bahwa sepatutnya kita melepaskan diri kita dari belenggu nafsu. Karena nafsu itulah yang telah menjerumuskan ayah kita Adam dan Hawa untuk kemudian terusir dari surga dan terdampar di dunia ini. Coba kita cermati sesaat apa penyebab Adam alaihissalam beserta istrinya Hawa, ibu kita, terdampar dari surga, yaitu nafsu. Ketika terobsesi oleh bisikan iblis, tamak, ya, ingin mendapatkan lebih, tidak rela, tidak ridho dengan apa yang telah Allah berikan. Allah telah ciptakan mereka, Allah telah berikan kesempatan kepada Adam dan Hawa untuk menghuni surga. Di surga mala ainun ra'at, segala kenikmatan ada. Di surga segala kebahagiaan ada. Begitu luar biasa di dalam surga, segala kenikmatan ada. Namun demikian, sifat manusia, Adam lupa. Nabi Adam alaihissalam tergoda sehingga terobsesi dengan iming-iming palsu iblis. Hal adullukum ala syajaratin wa mulkin la yabla. Wahai Adam dan juga Hawa, sudikah kalian aku tunjukkan satu pohon yang bila kalian makan buahnya, kalian akan berada dalam kekekalan selamanya, tidak mungkin keluar dari surga ini, dan kalian akan memiliki kekuasaan yang tidak mungkin sirna. Padahal sudah ada di dalam surga. Apa yang dicari lagi? Apa yang diinginkan? Namun masih tergoda, tertipu dengan bisikan semu iblis. Akhirnya Adam dan Hawa melanggar larangan Allah demi mendapatkan sesuatu yang palsu, iming-iming palsu dari iblis. Akhirnya makan buah dari pohon tersebut dan terjadilah apa yang terjadi, terusir dari surga. Seorang muslim yang berpuasa sepatutnya menyadari bahwa substansi inti dari ibadah puasa adalah melatih diri kita untuk melepaskan semua belenggu nafsu, menghindarkan diri dari bisikan-bisikan nafsu dan hanya percaya dengan janji Allah. Ketika kita Ramadan, jiwa kita, nafsu kita akan membisikkan makanan itu begitu lezat, minuman itu begitu segar, istrimu begitu cantik menggoda. Inilah iming-iming iblis, inilah iming-iming nafsu. Namun ternyata Anda mengatakan tidak kepada nafsu Anda. Anda menentang, melawan bisikan iblis, mengatakan tidak, saya tunduk dan patuh kepada Allah, saya jalankan puasa ini dengan lillahi azza wa jalla, betul-betul tulus, dengan rela, dengan ridho. Walau makan itu terasa lezat, walau minum itu begitu menyegarkan, walau bergaul dengan istri begitu nikmat, namun semua itu ditinggalkan. Memilih lapar, memilih dahaga, memilih mengendalikan nafsunya. Untuk apa? Semua itu dalam rangka sami'na wa ata'na, tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semua itu dalam rangka mencapai mardhatillah, keridhaan Allah Subhanahu wa taala, menyerahkan semua urusan kita, mengalahkan nafsu kita sehingga nafsu kita berada di bawah koridor syariat Allah Subhanahu wa taala. Yang ada dalam obsesi kita, dalam niat kita hanya satu, menjadi orang yang bertakwa. Menjadi orang yang bertakwa, yang senantiasa siap untuk menjalankan perintah dan siap menjalankan larangan walaupun larangan itu begitu menggoda. Ini substansi dari ibadah puasa kita. Wallahu ta'ala alam. Kurang lebihnya mohon maaf, dan sampai jumpa di lain kesempatan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.